Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo pemilih KPU Kabupaten Purbalingga, dengan program Rumah Pintar Pemilu hadir dengan podcast bersama Parpol dengan dialektika, dialog interaktif KPU Kabupaten Purbalingga. Podcast kali ini mengangkat tema dengan pendidikan pemilih dengan partai politik, yang episode hari ini hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber Pak Edi Sasmanto, Sarjana Ekonomi. Siap. Pemilu 2024 yang wacananya akan digelar pada tanggal 21 Februari 2024 ini mengajak dan mewajibkan kita untuk terus mensosialisasikan, melakukan pendidikan pemilih oleh KPU dan pendidikan partai politik oleh Parpol. Meskipun masih ada wacana-wacana yang masih bergulir ya tentang pelaksanaannya. Namun kita akan terus melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, mohon izin saya lepas boleh ini? Siap. Lama tidak berjumpa ini ya. Siap, alhamdulillah, yang penting sehat. Ya. Sehat itu mahal ya, sekarang. Betul Pak Andri. Ya. Lagi sibuk apa ini? Ya, selama ini kami tetap mengurus partai. Iya. Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai ketua partai. Wajib itu ya. Wajib. Tetap kita senantiasa untuk mengurus partai agar di 2024 nanti insya Allah kita bisa lolos, terutama untuk verifikasi. Semangat. Iya. Partai Hanura ya. Ya, betul. Hari ini beliau sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Purbalingga. Jadi gini Pak Edi. Siap. Saya panggil Pak Edi apa Mas ini? Yang asik-asik aja. Apa aja lah. Ya, santai lagi. Santai ya, siap. Ya. Oke, biar akrab saya panggil Mas saja ya. Iya. Biar kelihatan masih muda. Iya Mas Andri, ya. Ya, jadi gini Mas. Nanti mungkin jenengan bisa menceritakan lah. Kira-kira sejarah Partai Hanura seperti apa sih? Ya. Baik pusat maupun di kabupaten. Ini kesempatan karena bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Ya. Dan cerita nanti tentang ada program lah, targetnya apa. Mungkin bisa diceritakan ini dari awal dulu. Ya. Sejarahnya Partai Hanura. Monggo Mas. Ya. Terima kasih Mas Andri atas yang kesempatan yang diberikan kepada Partai Hanura. Namun demikian kami mohon izin. Kami selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Purbalingga untuk menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Ketua Umum kita yang kami banggakan, Bapak Oso. Yang kedua juga kepada Bapak Ketua DPD Hanura Jawa Tengah, Bapak Bambang Raya Saputra, Bapak PR. Mohon maaf nih Pak, mohon izin untuk menyampaikan acara pendidikan politik, podcast pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua juga kami menyampaikan salam hormat kami dari pengurus DPC Kabupaten Purbalingga kepada seluruh kader, pengurus, terutama di Kabupaten Purbalingga. Kami sangat sayang, sangat cinta, sangat suka kepada kader-kader Purbalingga yang selama ini masih lekat bersama kami untuk bersama-sama untuk memajukan Partai Hanura.
tentunya hal ini perlu kami sampaikan karena kami merupakan bagian dari Partai Hanura. Itu yang pertama. Iya. Sekali lagi kami mohon izin Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua DPD Hanura Jawa Tengah untuk menyampaikan beberapa langkah yang akan kita lakukan untuk penjelasan kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Tadi ditanyakan oleh Mas Andri terkait dengan sejarah Hanura. Iya, sejarah Hanura. Sejarah Hanura. Jadi begini Mas Andri ya. Lahirnya Partai Hanura itu dilahirkan atau didirikan setelah reformasi. Berarti tahun 1998 ya. Setelah reformasi. Beliau waktu itu perintisnya beliau Bapak Purnawirawan Haji Wiranto. Oh, Pak Wiranto. Pak Wiranto yang merintis untuk pendirian Partai Hanura. Waktu itu di bulan tanggal 13-14 November 2006. Beliau mengumpulkan tokoh-tokoh nasional untuk mendiskusikan keadaan negara Indonesia waktu itu. Yang dirasa setelah pemilu itu, setelah reformasi, kegiatan reformasi itu dirasa masih belum bisa, kinerja pemerintahan terutama waktu itu belum bisa mewujudkan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Di samping pertimbangan karena lingkungan global maupun regional maupun nasional, dirasakan bahwa kinerja pemerintahan waktu itu belum bisa berhasil mewujudkan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Sehingga pada saat itu dihasilkan 8 poin, Mas. 8 poin untuk 8 poin apa itu? Kesepakatan apa maksudnya? Hasil musyawarah dari tokoh-tokoh nasional waktu itu. Iya. Nah, dengan itu salah satunya diperlukan perubahan yang signifikan. Diperlukan untuk supaya nasib bangsa ini lebih baik lagi. Waktu itu. Nah, terus diperlukan juga seorang pimpinan itu yang yang bijak, yang jujur, yang berani menyatukan kembali Indonesia. Dalam artian waktu itu kan ya terkotak-kotak lah ya. Bukan terkotak-kotak, kondisinya kan seperti itulah. Setelah reformasi yang tidak menentu. Dan dilahirkan juga poinnya diperlukan perubahan yang signifikan, yang menyeluruh untuk menentukan nasib bangsa yang lebih baik waktu itu. Nah, terus selanjutnya sehingga diperlukan suatu wadah. Nah, para pendiri ini, para tokoh-tokoh nasional ini memerlukan wadah untuk melakukan perubahan yang signifikan ini, sehingga diperlukan sebagai wadahnya adalah partai politik. Nah, waktu itu karena sesuai dengan visinya untuk mewujudkan masyarakat adil dan berdaulat, adil dan makmur, sejahtera, menamakan partai sebagai wadahnya itu Partai Hati Nurani Rakyat. Jadi langsung partai ya? Bukan ormas dulu gitu. Langsung partai ya. Karena ini untuk wadah, Mas. Iya. Untuk wadah pemikiran para tokoh-tokoh nasional waktu itu. Nah, waktu itu terus dilahirkan dengan nama Partai Hanura. Ada pertanyaan. Nurani Rakyat. Partai Hati Nurani Rakyat. Dan itu ada
kalau kita lihat lambangnya memang ada empat warna. Satu itu suci, diwakili dengan warna merah. Suci dalam kita melakukan kegiatan untuk mengemban amanah. Yang kedua merah, berani menghadapi tantangan dalam perjuangan. Iya. Terus yang ketiga, ini bukan kuning, Iya. tapi coklat tanah. Itu melambangkan kearifan dalam mengemban untuk mewujudkan perjuangan. Membumi lah ya. Kearifan, kearifan. Intinya. Kearifan dalam mengemban untuk mewujudkan cita-cita perjuangan. Jadi logonya itu tadi ya, ada putih, artinya apa tadi? Ada putih itu suci. Suci, terus? Merah itu berani. Merah berani. Coklat itu kearifan. Coklat kearifan. Kearifan. Coklat tanah maksudnya? Iya, coklat tanah. Terus yang hitam itu teguh. Harus teguh dan siap berjuang untuk mewujudkan cita-cita perjuangan partai. Itu. Jadi secara umum Partai Hanura itu sebagai wadah untuk mengemban amanah yang suci dari hati nurani rakyat dan selalu teguh berani untuk memperjuangkan cita-cita dengan selalu berdasarkan tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu historis singkat berdirinya Partai Hanura, Mas. Itu di tingkat nasional ya? Di tingkat nasional. Nah, kalau di tingkat Purbalingga sendiri gimana itu? Ini ceritanya. Ya, kalau di Purbalingga selama ini ya memang kemarin kami ada 2 kursi di DPR di sini. Ya. Ya, kebetulan karena ada dinamika politik di partai kami. Ya. Yang sehingga kami kemarin belum bisa secara optimal dari tingkat DPP, DPD maupun DPC. Yeah. Sehingga belum bisa kita bersatu padu untuk memenangkan pemilu. Karena dinamika politik yang terjadi di Partai Hanura. Sangat dinamis ya. Sangat dinamis waktu itu. Terus di Purbalingga sendiri, kepengurusan atau struktur organisasinya seperti apa itu? Jadi kalau di Partai Hanura itu kalau di tingkat pusat namanya DPP. DPP. Kalau di tingkat provinsi DPD. Dewan Pimpinan Daerah. Ya. Kalau di kabupaten DPC. DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Oh, DPC ya. DPC. Ya. Selanjutnya di bawahnya PAC. Di bawahnya lagi di tingkat kelurahan dan desa ranting. Jadi seperti itu secara struktural. Nah, di kami di Partai Hanura itu kepengurusannya sekarang ini saya sendiri selaku ketuanya, sekretarisnya Bapak Unggul Budi Santosa. Oh, iya. Bendara DPC-nya Bapak Hendro Sulaksono. Itu kepengurusan di Partai Hanura. Di DPC Purbalingga ya. DPC Purbalingga. Ya, seperti itu, Mas Andri. Iya. Artinya struktur masih lengkap ya? Masih lengkap. Sampai dengan tingkat ranting pun masih ada. Tingkat ranting masih ada? Masih ada. Ya. Itu seperti itu. Oke lah. Kalau mendengar sejarahnya itu eksistensinya Hanura yang masih melekat lah ya di Purbalingga. Nah, visi misinya apa sih, Mas? Visi misi ini? Jadi begini, Pak. Kalau kita lihat visinya, secara umum mungkin hampir samalah dengan partai yang lain. Ya. Terwujudnya masyarakat atau bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan sejahtera. Visinya secara berdaulat, adil dan sejahtera. Itu visinya. Ya. Itu visi secara. Sekarang misinya. Iya, misinya apa itu? Salah satunya melahirkan pimpinan yang berakhlak mulia, yang bijak, yang jujur, dan wajib menjalankan tugas dengan benar dan selalu mengedepankan hati nurani sebagai landasan pikiran. Jadi melahirkan pimpinan yang
apa tadi, bijak, bijaksana, jujur, berakhlak mulia, jujur, jujur, dan berani atau melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dan bertanggung jawab, dan berlandaskan hati nurani. berdasarkan hati nurani. Kenapa ini berdasarkan hati nurani? Ini sebagai contoh, Mas. Yeah. Ya, ini sebagai contoh bahwa hati nurani itu selalu membawa kita ke arah kebenaran. Iya. Contoh konkretnya begini, Mas. Gimana nih? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti ada bisikan dari hati nurani kita. Iya. Janganlah. Jangan gitu ya. Kan seperti itu, Mas. Jadi, harapan kita bahwa para pemimpin selalulah mendengarkan bisikan hati nurani. Karena tidak pernah bohong. Kalau kita berbicara dengan hati nurani, insya Allah kebenaran yang bicara, Mas. Iya. Nah, itu harapan dari partai, itu melahirkan para pemimpin yang berhati nurani. Yang insya Allah akan selalu mengemban kebenaran. Iya. Mas Andri, itu seperti itu. Jadi harapan kami ke depannya, insya Allah, siapapun yang menjadi perwakilan pejabat politik dari Partai Hanura, harus mengedepankan kejujuran, bijaksana, dan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepada para pejabat dari wakil Hanura. Itu seperti itu, Mas. Luar biasa ini. Selanjutnya ini dong. Ya, Mas, mungkin dalam rangka untuk memenangkan ya, memenangkan. Tentu kan ada program kerjanya. Ya. Nah itu kira-kira program kerjanya bagaimana? Nah, untuk saat ini, ya ini mohon maaf ini, kami juga dari Partai Hanura berharap masa pandemi ini kita selalu memperhatikan prokes. Itu yang selalu kita ingatkan, baik kepada kader maupun kepada masyarakat. Yeah. Dan kami mengajak dari Partai Hanura selalulah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Vaksin, untuk menghindari, ya? Dan terutama vaksin. Alhamdulillah saya udah vaksin yang kedua. Kedua, sudah. Ya memang perlu disosialisasikan lah kepada masyarakat. Nah, itu Hanura salah satunya. Hanura salah satunya itu. Kami mengajak untuk selalu prokes. Itu yang kami lakukan. Langkah yang kami lakukan. Yeah. Untuk kepada kader ya tentunya kami selalu koordinasi lah. Dan kami di Hanura itu sifatnya kekeluargaan, Mas. Bukan di kepengurusan Partai Hanura itu bukan karena paksaan atau jual beli. Kamu begini. Sukarela ya. Sukarela. Yeah. Memang kami lebih bersifat seperti itu. Untuk kedepannya kita memudahkan untuk berjalan. Iya, betul. Kalau ada iming-iming bla 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 itu nanti aku yang repot nanti. Dan partai pasti akan nggak solid. Iya. Itu seperti itu, Mas Andri. Jadi kegiatan yang utama berkaitan dengan pandemi ini ya kami mengajak seluruh masyarakat, terutama dari kader Hanura untuk selalu prokes. Iya. Untuk dan selalu koordinasi. Terhadap kader juga kami sarankan harus vaksin. Vaksin 1-2. Seperti yang anjuran pemerintah. Itu seperti itu. Terhadap kaderisasi kami melakukan koordinasi kepada PAC maupun ranting. Itu seperti itu. Karena kami sifatnya kekeluargaan di Partai Hanura ini ya kami silaturahmi ke rumah. Iya. Udah biasa seperti ini. Seperti saya Mas Andri. Iya. Saya di KPU juga asik-asik aja gitu Mas Andri. Ya. Gitu. Enjoy lah ya. Enjoy aja. Itu seperti itu Mas Andri. Lah, terus ini terkait dengan nanti kan persiapan pemilu 2024 itu ya boleh dikatakan sangat-sangat harus solid lah ya partai. Rekrutmen keanggotaan bagaimana ini? Gini Pak, memang dalam hal ini untuk rekrutmen Hanura itu sangat mudah. Contohnya misalnya orang mau masuk Hanura, tinggal nyariin KTP saja. Ya. Nanti kita buat KTA sebagai legalisasi sebagai anggota partai. Ya. Itu seperti itu. Sangat mudah.
Terus daftarnya kemana, Mas? Ya, ke kantor DPC kita. Kantor DPC? Ya. Di mana? Atau ini langsung ke pengurus kita. Di masing-masing kecamatan maupun di ranting. Iya. Itu seperti itu. Sangat mudah. Nah, untuk program yang nasional yang sifatnya nanti ini, kami yakin dari DPC Hanura Purbalingga, Bapak Oso, Bapak Bambang Raya tidak tinggal diam. Iya. Terutama untuk meningkatkan elektabilitas. Yang selama ini, mohon maaf ya, mungkin belum mencapai apa yang dicita-citakan untuk bergerak menuju parlemen threshold yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi kami yakin Bapak Oso, Bapak Bambang Raya sedang menyiapkan ini strateginya. Kami sebagai dari kepengurusan DPC Hanura Purbalingga jelas siap untuk tindakan ataupun kegiatan lanjutan dari pergerakan partai untuk ke depan menyongsong 2024. Semangatnya membara ini ya, Mas. Harus semangat, tapi harus berlandaskan hati nurani. Oh iya, betul. Harus berlandaskan dengan kebenaran. Ya. Karena hati nurani nun sewu loh. Kenapa ini menjadi pilihan saya? Karena saya cocok. Hati nurani tidak akan pernah berbohong. Harapan kami para pejabat nanti ya harus selalu mendengarkan hati nurani, bisikan hati nurani. Itu, Mas. Iya. Kenapa saya selalu bersemangat dan cinta dengan Hanura? Salah satunya karena itu. Itu seperti itu. Hati nurani harus didengarkan ya. Harus. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya. Karena tidak pernah akan bohong. Contohnya inilah, contoh konkret lah. Kita mau ngambil sesuatu yang mungkin tidak berharga. Apa aja lah. Misalnya, selalu ada bisikan. Jangan. Itu bukan hak kamu. Jangan, itu bukan milik kamu. Nah, harapan kami dari Partai Hanura ini bisa melahirkan pemimpin yang kami sampaikan seperti itu tadi. Kalau berdasarkan bisikan hati nurani, Pak, insya Allah, Pak, aman. Aman dalam artian bisa menjalankan tugas dengan benar dan enjoy lah dalam melaksanakan tugas. Itu salah satu dari misi Partai Hanura, melahirkan para pimpinan yang berakhlak mulia, bijak, jujur dalam menjalankan tugas. Ya. Itu seperti itu, Mas. Ya. Para pemilih dan pemirsa bahwa Pak Edi Sasmanto ini di samping sebagai ketua DPC Hanura Kabupaten Purbalingga, beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga periode tahun 2019 sampai 2019. Iya. Jadi berarti target untuk 2024 kira-kira gimana? Saya tidak muluk-muluk. Kami berdasarkan kondisi saat ini yang kebetulan kami tidak ada partai, tapi dengan semangat kami, insya Allah kami tetap optimis. Kami tidak muluk-muluk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemudahan dan kelancaran. Kehendak kami dari Partai Hanura juga menjadi kehendak Allah. Jadi kami menargetkan satu dapil satu saja. Satu dapil satu. Satu saja. Ya. Tidak muluk-muluk, tapi rasional dan terukur dan terhitung kayak gitu. Ya, artinya harus kerja keras ya. Harus kerja keras. Semuanya, bukan hanya Pak Edi, tetapi dari DPD, dari dukungan dari DPP juga. Ya. Harus ada. Ya. Seperti itu. Dari 18 kecamatan yang ada, ini untuk pengurus kalau kecamatan gimana? Berdasarkan hasil pemilu Pileg tahun 2019 selama ini kan terpenuhi semua PAC. 100% terpenuhi. Seperti verifikasi faktual kemarin. Saat ini pun kalau persyaratannya 50% plus 1, insya Allah sudah ada semuanya. Iya, memang persyaratan untuk PAC. Ya, PAC-nya. Untuk tingkat kabupaten berarti kan PAC-nya minimal 50% dari kecamatan yang ada. Iya. Insya Allah kami penuh, Mas.
kita dalam hal ini ada media sosial. Medsos Salah satunya. Yang kedua, kita juga mengukur dari basis-basis dari kader-kader kita. Harus kita lihat di mana. Ini basis apa? Ini basis kita atau bukan? Tentunya kita harus bisa mengukur. Basis-basis mana sih? Di mana sih ada peluang kita untuk bisa kita masuk? Nah, pemetaan basis massa ini penting sekali. Dari sekarang, dari kader kami juga dari ini bahwa pemetaan ini sangat penting. Itu. Yang ketiga juga langkah kita persuasif kepada calon pemilih. Apa yang telah kami sampaikan seperti visi dan misi kepada Mas Andri tadi, ya kita sampaikan kepada masyarakat. Bahwa tujuan kami melahirkan pimpinan yang jujur, yang bisa mewakili masyarakat atau rakyat seperti itu. Karena bukan tidak ini Mas, tugas menjadi anggota dewan saya pernah merasakan. Kalau yang benar-benar menjadi anggota dewan berat Mas. Harus amanah ya. Harus amanah. Tidak semudah orang yang ini yang bisa mengatakan, wah nikmat jadi Pak. Kalau mendengarkan hati nurani berat, karena harus benar dan benar dan benar. Itu seperti itu. Jadi langkah-langkahnya satu, ya kami persuasif mengajak masyarakat untuk melihat atau mengajak masuk ke Partai Hanura. Tidak muluk-muluk, karena kita melangkah berdasarkan hati nurani. Dan SDM untuk caleg-caleg gimana nih? Nah, kalau SDM-nya kita dari PAC, Pak. Dari PAC ya? Dari PAC. Dan sistem kita itu ini, Pak. Mungkin berbeda dengan partai yang lain. Jadi ada penghargaan terhadap para caleg yang tidak jadi. Dan ini pun kita lakukan notaris. Di notaris. Luar biasa. Enggak dilakukan oleh orang lain. Jadi penghargaan misalnya dalam satu dapil itu ada yang duduk. Ini persuara, ini harus diganti oleh yang duduk. Jadi yang duduk juga gajian, yang kemarin mendukung juga gajian. Bukan hanya gentle agreement tapi di notaris. Harus notariat. Ini yang nggak dimiliki oleh partai yang lain. Dan ini sistemnya persaudaraan. Aduh, mantap, siap. Boleh minum juga ini. Aduh, Mas Andri. Boleh. Aduh, santai saja. Ya, siap. Bener-bener ini. Jadi Partai Hanura tetap masih eksis dan siap untuk menyongsong pemilu 2024 gitu ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan kehendak Partai Hanura Kabupaten DPC Purbalingga juga menjadi kehendak Allah. Amin. Kan seperti itu. Dengan niat kita, dengan berdasarkan nurani, dengan kebenaran, tidak pernah berbohong, insya Allah. Itu seperti aja, sangat sederhana perjuangan. Seperti itu Mas. Oke. Saya kira demikian pemirsa obrolan kami bersama Ketua DPC Hanura Kabupaten Purbalingga, yang mana Partai Hanura tetap masih eksis di Kabupaten Purbalingga dan siap menyongsong untuk pemilu 2024. Namun sebelum itu mungkin ada closing statement. Terima kasih Mas Andri atas waktunya yang diberikan kepada Partai Hanura Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini kami mengajak seluruh masyarakat, kondisi pandemi ini, mari kita selalu melaksanakan prokes kesehatan. Bukan tidak mungkin bahwa virus ini akan bisa menghampiri kita. Kalau kita teledor, mari kita selalu prokes kesehatan dan mohon maaf, ayo kita vaksin. Vaksin kedua harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mohon dukungan dari Bapak Ketua Umum, Bapak Oso, yang kami banggakan dan kami hormati, Bapak Bambang Raya, selaku Ketua DPD Hanura
Jawa Tengah yang kami banggakan, bahwa kami minta dukungan, kami DPC Hanura Purbalingga siap untuk menyongsong pemilu 2024. Itu seperti itu. Dan kepada masyarakat, kami mengajak, mari bersama-sama Partai Hanura untuk melahirkan pemimpin yang berhati nurani, terutama untuk menduduki jabatan di lingkup DPRD Kabupaten Purbalingga. Pilihlah para wakil rakyat kita yang berhati nurani, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu mendengarkan bisikan hati nurani yang tidak pernah bohong dan selalu mengajarkan kebenaran. Mungkin itu aja, Mas. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Pemirsa, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada podcast kali ini dalam dialektika, dialog interaktif bersama KP Purbalingga yang sudah dengan luar biasa hadir Pak Edi Sasmanto pada podcast kali ini sebagai narasumber, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.